Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Zaman dulu tuh hukumannya sadis-sadis banget guys. Apalagi pas zamannya Romawi berkuasa. Kagak bakal kebayang deh kalau dilakukannya pada saat ini. Sudah penasaran belum dengan apa yang gue maksud? Hai, gue Andre di Calon Sarjana. Dan inilah guys, hukuman tersadis di zaman Romawi dulu untuk menghukum para penjahatnya. Nomor 9, Damnatio ad bestias. Jika dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di alam, secara ukuran aja manusia itu udah jelas kalah ya. Apalagi guys kalau disuruh berhadapan satu lawan satu tuh dengan predator macam singa. Nah begitulah yang terjadi pada hukuman kali ini. Jadi ini adalah hukuman di mana orang yang bersalah akan dilemparkan tuh ke arena pertarungan, lalu dibiarkan bertarung melawan hewan buas seperti singa atau beruang. Hukuman ini sangat mengerikan teman-teman, karena orang yang dihukum itu harus berjuang sendirian melawan hewan yang sangat kuat dan juga ganas. Nah, hukuman ini pun biasanya diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan besar atau pemberontakan. Apa sih tujuannya tapi? Ya, untuk membuat orang lain takut untuk melakukan hal yang sama teman-teman. Nomor 8, Fustu Wario. Militer Romawi kuno sangat mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan prajurit tangguh dan disiplin juga nih terhadap setiap tugasnya. Sehingga jika ada yang melanggar atau ketahuan berbuat buruk, maka mereka akan berhadapan dengan hukuman frustuarium kali ini nih. Contohnya kalau ada penjaga yang ninggalin pos atau bahkan mencuri dan melakukan kecurangan lain, nantinya memiliki kemungkinan untuk dihukum dengan cara ini teman-teman. Mulai dari dipukul rame-rame supaya tambah disiplin, dipotong tangannya apabila ketahuan mencuri, hingga diborgol sampai meninggal nih guys jika pelanggarannya dinilai sudah terlalu berat. Dan jika dia berhasil kabur, dirinya tidak boleh kembali ke rumahnya dan tidak ada lagi orang yang berani menerimanya. Pokoknya guys, hukuman ini digunakanlah untuk membuat tentara tuh pada takut melakukan kesalahan yang serupa ya. Nomor 7, dilempar dari batu Tarpeian. Batu Tarpeian adalah tebing yang sangat tinggi di Roma, di mana tingginya tuh sekitar 25 meter. Nah, para pengkhianat, pembunuh, atau pencuri budak seringkali dilempar tuh guys dari atas tebing ini hingga berujung mati. Meskipun dianggap cepat dan tidak terlalu menyiksa, namun hukuman ini tetap sangat ngeremin sih teman-teman. Dan fun fact-nya, tebing ini dinamai dari seorang perawan Vestal bernama Tarpeia yang dulunya dianggap pengkhianat tuh dengan membuka gerbang kota Roma untuk musuhnya, yaitu orang-orang Sabin, sebagai imbalan atas perhiasan emas. Nomor 6, penyaliban. Di zaman Romawi kuno dulu, pihak kerajaan juga menggunakan metode hukuman yang sangat kejam tuh teman-teman. Dan salah satunya adalah penyaliban. Nah, jadi di abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung memakai teknik punishment ini untuk menghukum 2000 orang lebih pada saat itu. Nantinya, orang yang dihukum ini tuh harus dipaku ataupun diikat di kayu salib. Biasanya guys, orang yang dihukum penyaliban ini itu adalah budak, orang asing, atau mereka nih yang melakukan kejahatan besar seperti pemberontakan. Sebelum disalibkan pun, mereka seringkali dicambuk dan juga disiksa. Dan penyaliban juga membuat korbannya merasa sangat menderita tuh teman-teman, karena mereka harus menunggu mati di atas salib yang bisa memakan waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari juga. Nomor 5, hukuman roda. Pada zaman Romawi dulu, roda tuh nggak hanya dipakai untuk kendaraan doang ya, tapi juga sebagai alat hukuman yang sangat menyiksa. Korbannya nanti akan diikat hidup-hidup pada jari-jari roda dan dibiarkan menderita. Biasanya sih guys, metode ini tuh diberikan kepada para pembunuh, pencuri, pengkhianat, dan juga pemerkosa. Nah, cara penggunaannya juga nyeremin nih. Jadi rodanya itu akan diletakkan di atas tiang yang pasaknya sudah ditajamkan seperti ini. Udah gitu guys, para algojunya pun biasanya akan mencahin tulang korbannya menggunakan palu besar ataupun batu. Dan setelahnya para korban akan dibiarkan mati perlahan-lahan tuh karena luka-luka yang parah dan juga terinfeksi. Ya, kita kena duri sedikit aja sakit ya. Apalagi pasak yang gedenya minta ampun kayak begitu kan? Gila. Nomor 4, Cauldron Torture.
Dalam sejarah, tungku panas itu tuh nggak hanya dipakai untuk memasak doang ya, tetapi juga sebagai alat hukuman teman-teman, yang disebutnya sebagai cauldron torture. Metode ini akan masukin orang-orang bersalah ke dalam tungku besar berisi air ataupun minyak mendidih dan menyebabkan mereka menderita secara pelan-pelan. Makanya orang-orang zaman dulu tuh nggak ada yang berani melawan perintah karena tahu konsekuensi dari hukuman satu ini tuh seperti apa teman-teman. Pokoknya ngeri dan sakit banget deh, gue jamin. Nomor 3. Poina Kulei. Pemerintah Romawi juga seringkali melibatkan penggunaan hewan tuh dalam metode hukuman bagi orang-orang yang dianggap bersalah. Salah satu contohnya adalah Poina Kulei yang diberikan kepada seorang anak yang dengan tega membunuh ayahnya. Nah, di sini mereka tuh akan dicambuk hingga sekujur tubuhnya luka-luka, kemudian dimasukkanlah ke dalam karung bersama dengan 4 hewan tuh teman-teman. Ada ular, ayam jantan, monyet, dan juga anjing. Kemudian karung tersebut bakal ditenggelamkan ke dalam air untuk membuat kondisinya tambah mencekam. Sehingga apabila korbannya tidak terbunuh dalam karung itu teman-teman, maka dia pun tetap tidak akan lolos deh dari air yang merendamnya itu. Nomor 2. Dibunuh parasit. Campuran madu dan juga susu memiliki berbagai manfaat kesehatan. Tetapi di masa lalu kombinasi ini pernah digunakan sebagai metode hukuman yang sangat mengerikan. Nah, hukuman ini guys dilakukan dengan cara masukin orangnya yang bersalah ini ke dalam tong tuh yang sudah diisi susu dan juga madu. Nantinya kepala mereka dibiarkanlah keluar dari tong sementara tubuhnya direndam di dalamnya. Dan tong itu guys kemudian diletakkanlah di bawah sinar matahari yang begitu cerah. Nah, tubuh orang tersebut akan mulai membusuk dalam beberapa hari ataupun minggu dan parasit yang lahir dari dalam tubuhnya pun akan membunuhnya. Madu dan susu ini juga membuat proses membusuknya lebih cepat dan menarik serangga sehingga membuat hukuman ini sangat mengerikan dan menyakitkan tuh teman-teman. Hukuman ini pun sering banget tuh digunakan oleh Kaisar Domitianus terutama untuk menghukum orang-orang Kristen. Nomor 1. Dibunuh pakai emas. Dan metode yang terakhir ini akan menuangkan emas cair ke tenggorokan orang-orang yang dianggap bersalah. Semua yang kena ini dijamin mati deh teman-teman. Salah satu orang yang paling terkenal yang dieksekusi dengan metode ini adalah jenderal Romawi bernama Marcus Licinius Crassus. Dia dieksekusi karena memiliki rasa haus yang tidak terpadamkan akan kekayaan. Pokoknya panas dan juga uap yang dihasilkan oleh lelehan emas ataupun timah ini akan mengakibatkan meledaknya banyak organ tubuh sekaligus dan ujung-ujungnya menyebabkan kematian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.